Halo, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini misi utama kita adalah membedah sebuah teks kuno dari Hakim-Hakim pasal 10 ayat 14 sampai 16. Iya, dan kita memakai sumber pengajaran dari Gereja Presbyterian Injili Indonesia, judulnya Kau yang Mulai, Allah yang Mengakhiri. Ini bahasan yang sangat menarik. Benar banget. Nah, sebelum mulai, untuk Anda yang mendengarkan, pernah nggak ya Anda memperlakukan Tuhan itu kayak ban serep? Ya kan, ban yang kita simpan rapat-rapat di bagasi, lalu kita lupakan berbulan-bulan. Sampai tiba-tiba ban utama mobil kita bocor di tengah jalan tol yang gelap, tiba-tiba kita panik mencari ban serep itu. Dan ironisnya, nih, begitu mobil sudah bisa jalan lagi, ban serepnya kita lempar lagi ke bagasi yang gelap. Maksud saya, kita sering banget loh melakukan ini dalam hidup. Sangat sering. Nah, teks yang kita bedah hari ini benar-benar menelanjangi ego kita soal itu. Teks ini memperlihatkan ketegangan luar biasa antara disiplin Tuhan yang tegas dan seperti apa sih sebenarnya bentuk pertobatan sejati itu? Mari kita bedah ini dari awal ya. Seringkali kita mikir kalau hidup kita hancur karena menyembah hal-hal lain, kayak mengejar uang, karir, atau relasi. Itu cuma karena kita lagi apes aja atau nggak sengaja tersandung. Padahal kalau kita lihat teks aslinya, saat membahas kejatuhan bangsa Israel, ada kata Ibrani yang dipakai yaitu bakhar. Bakhar ini artinya memilih dengan sadar. Tunggu, berarti itu bukan kecelakaannya. Mereka aktif mengkhianati gitu maksudnya. Tepat sekali. Mereka secara aktif memilih untuk menyingkirkan Tuhan. Dan kalau ditarik ke zaman sekarang, berhala modern kita kan ya itu tadi, uang, kekuasaan, kenyamanan. Kita sengaja menjadikan itu sebagai penyelamat utama kita. Wah, masuk akal. Lalu pas penyelamat utama itu gagal dan kita panik mengeluarkan ban serep tadi dari bagasi, respon Tuhan di teks ini tuh beneran kayak tamparan keras ya? Iya, dia pada dasarnya bilang, pergi saja sana berseru kepada Allah yang sudah kamu pilih. Kalau dibaca sekilas, memang kedengarannya kejam banget. Iya, kayak Tuhan kok sarkas dan judes banget gitu. Tapi ini bukan soal Tuhan lagi sakit hati atau mau balas dendam loh. Dia justru sedang memaksa mereka dan memaksa kita juga untuk melihat realitas. Dia menelanjangi ilah-ilah palsu itu. Oh, saya paham. Jadi untuk membuktikan kalau hal yang kita sembah pas cuaca lagi cerah, itu ternyata sama sekali nggak punya kuasa pas badai datang. Betul. Nggak ada kuasa penebusan sama sekali di sana. Tapi gini deh, misal saya lagi ada di posisi yang beneran hancur karena mungkin dosa rahasia yang terus berulang. Naluri manusiawi saya pasti cuma satu, saya cuma pengen rasa sakitnya cepet hilang. Nah, itu wajar banget. Kita biasanya bakal bilang, oke, saya salah, tapi tolong dong cepet keluarin saya dari masalah ini. Nah iya kan, terus teks ini merespons ketegangan itu gimana? Pengajaran ini justru sangat jujur mengakui ketegangan tersebut. Bangsa Israel akhirnya mengakui dosa mereka tanpa defensif sama sekali. Mereka pakai kata cetanu yang artinya kami telah berdosa. Jadi nggak ada lagi alasan kayak karena si A atau karena situasinya begini ya? Sama sekali nggak ada. Mereka berserah total. Mereka bilang lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Ini pergerakan nyata dari ketakutan akan hukuman menuju penyerahan kehendak. Tapi bukannya di ayat itu mereka juga masih minta dilepaskan dari penderitaan? Iya. Ada kata natsal di situ, sebuah permohonan mendesak agar penderitaannya diakhiri. Dan poinnya di sini, buat Anda yang mungkin sedang bergumul dengan dosa rahasia, pesannya itu sangat membebaskan. Membebaskan gimana maksudnya? Kan sakitnya masih ada. Anda boleh minta dilepaskan dari rasa sakit. Anda nggak perlu pura-pura kuat. Tapi berhentilah mengatur Tuhan, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulailah tunduk pada keputusannya. Oke, jadi ketundukan. Tapi ketundukan ini kan pasti butuh tindakan nyata ya, nggak cuma sekedar mengakui kesalahan. Benar banget. Mengakui kesalahan tanpa tindakan itu ibarat Anda minta maaf karena minum racun, tapi gelas racunnya mesti Anda pegang erat-erat. Wah, analogi yang tajam. Jadi racunnya harus dibuang dong? Betul. Teks ini memakai kata sure yang artinya membuang atau menyingkirkan. Pertobatan sejati itu harus menyentuh objek yang paling kita kasihi. Berhalanya harus dibuang. Nah, ini bagian yang paling bikin saya merinding pas baca sumbernya. Pas mereka benar-benar membuang berhala itu, ada pergeseran emosional yang drastis dari Tuhan ya. Iya, teks aslinya menyebut fatik ta'sar nafsyah. Hati Tuhan luluh. Dia seakan tidak tahan lagi melihat penderitaan umatnya. Itu luar biasa banget loh. Dari yang awalnya menegur dengan sangat keras, tiba-tiba luluh seketika saat berhalanya beneran disingkirkan.
Karena ini menunjukkan gambaran besarnya. Disiplin Tuhan itu tujuannya murni untuk memulihkan, bukan menghancurkan pasiennya. Tuhan nggak bisa dimanipulasi pakai tangisan panik kita pas lagi krisis. Tapi pas dia melihat umatnya sungguh-sungguh membuang tuan-tuan palsu itu dan kembali melayaninya, belas kasihannya langsung merespons ya. Betul. Melayani atau afat. Saat itulah Tuhan berhenti menjadi sekedar rencana cadangan di bagasi kehidupan Anda. Aku tidak mau lagi diperintah oleh tuan palsu ini. Sangat mendalam. Pembahasan yang luar biasa hari ini. Nah, sebelum kita tutup penelusuran ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan sendiri. Silahkan. Sesuatu untuk dibawa pulang ya. Coba Anda perhatikan baik-baik. Jika Anda melihat ketakutan terbesar Anda saat ini, apakah hal itu sebenarnya justru sedang membongkar identitas berhala modern Anda? Sesuatu yang sampai hari ini mungkin masih terlalu berharga untuk Anda lepaskan?